Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Heidegger Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Supriyanti Putri. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Balikpapan. Saya adalah CGP Angkatan 7 Koordinator 2. Pendidikan adalah suatu proses yang tidak diam. Pendidikan harus terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi peserta didik. Pendidikan tersebut hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna, dan berpengaruh di masyarakatnya, yang bertanggung jawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian. Nah, gagasan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini yang pertama ada dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Yang kedua, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat anak yang memerdekakan anak, dan juga pendidikan itu adalah tempat bermain anak. Dan yang ketiga, pendidikan berpihak kepada anak. Yang keempat, bukan tabula rasa. Yang kelima, mengerti. Dan yang keenam, dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah di sini kita akan mengupas satu persatu dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Yang pertama yaitu menuntun. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena sebagai seorang guru kita harus menjadi yang pertama Pingarso Suntrodo, artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberi teladan. Ia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan juga perbuatannya. Yang kedua, Ingmagia Mangunkarsa, yang artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide dan juga motivasi mereka untuk terus berkarya. Yang ketiga, Tupuri Handayani, artinya seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Lalu, di sini juga yang kedua yang kita bahas adalah dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat anak. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan yaitu pendidikan yang melahirkan manusia-manusia yang tidak terperintah oleh orang lain, tetapi batinnya yang bisa memerintah sendiri dirinya, manusia-manusia yang berdiri tegak karena kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, manusia-manusia yang hidup lahir batinnya tidak tergantung dari orang lain, tetapi bersandarkan pada diri sendiri. Demikian tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Pendidikan yang memerdekakan hasil elaborasi dari Ki Hajar Dewantara ini mungkin dapat disebut pendidikan yang memerdekakan Indonesia, menunjukkan bahwa apa yang disebut manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersama dengan orang lain dan juga memiliki hak untuk merdeka. Di sini juga kodrat anak yaitu merdeka. Nah, kodrat merdeka ini dibagi menjadi dua, merdeka secara batin, lahir dan batin, bebas dan juga mandiri. Inilah yang menurut Ki Hajar Dewantara harus dikembangkan, karena pendidikan juga menyangkut daya cipta, kognitif, daya rasa, afektif, dan juga daya paksa, formatif. Yang ketiga, pendidikan berpihak kepada anak. Ki Hajar Dewantara sudah menggaungkan satu konsep pendidikan yang memerdekakan dan memberikan kebebasan kepada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan mendapat kemajuan hidup lahir dan juga batinnya. Adapun maksud pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang keempat, bukan tabula rasa. Teori tabula rasa mengemukakan bahwa seorang anak yang baru lahir dapat diumpamakan ibarat selembar kertas yang kosong. A sheet of white paper void of all characters. Sejak lahir, anak tersebut sama sekali tidak mempunyai bakat dan pembawaan.
seorang anak dapat dibentuk setelah mendapatkan pendidik dan lingkungan paling berkuasa atas pembentukan anak tersebut. Dan yang kelima, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti. Budi di sini dimaksud adalah sebagai cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah tenaga dan juga raganya. Dengan begitu, kesempurnaan budi pekerti yang akan membawa kita pada kebijaksanaan. Lalu yang terakhir di dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah petani. Nah, pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai padi diibaratkan olehnya seperti anak murid dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani, sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa anak itu memiliki karakternya masing-masing. Anak itu tidak bisa dipaksakan untuk mendapatkan pendidikannya. Jadi mereka bisa dapat berpikir kritis, bisa mengungkapkan pendapatnya tanpa harus kita paksakan. Nah, di sini juga kita mendapatkan tantangan dan juga solusi dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri sesuai dengan konteks kelas yang ada di sekolah. Nah, tantangannya adalah belum dapat memaksimalkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Nah, solusinya di sini adalah sekolah memberikan metode pembelajaran yang berpusat pada murid dan mendesain pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat memotivasi murid itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh dari pembelajaran IPS terkait materi interaksi sosial. Di sini pembelajaran yang berpusat pada murid yang memberikan murid kebebasan dalam berpikir dan mengekspresikan pemikiran dan pendapatnya. Kita sebagai guru hanya mendampingi sebagai siswa. Ini adalah untuk kita belajar dari tema Jakarta. Jadi lihat sendiri videonya. Kebebasan anak untuk mengekspresikan dan menuangkan ide ke dalam kertas lembar yang kosong. Jadi mereka dituntut untuk berpikir kritis dalam menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan